Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reni, kali ini kita berjumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Sekarang saya lagi ada di Duende Cafe and Gallery The Moto di Jalan Layang Pasopati nomor 43 Bandung. Nah, ini lokasinya kalau dari arah Jakarta keluar turun di Gasibu itu nanti tempatnya di sebelah kiri. Tempatnya nyaman, ada jualan kopi dan makanan-makanan dengan harga yang affordable dan rasanya juga enak. Nah, ini juga ada bengkel custom motor. Macam-macam tuh ada yang lagi dibenerin ya. Kita ke belakang, katanya Mona sudah datang, udah duluan nunggu di belakang, mungkin dia lagi makan. Yuk. Monanya udah di dalam dari tadi. Aku udah di sini dari tadi, udah makan, udah ngopi, udah minum. Ih, senang sekali di sini di Duende. Di sini juga ada jual bakso sama siga di sini deh. Ya. Ini seru nih. Ini Dede Eka. Ini ada macam-macam. Bisa kesini ya. Yang mau langsung membeli juga ada metal art nih. Lengkap dengan koleksi-koleksinya. Kalau ada yang mau custom juga bisa kesini. Duende, Jalan Layang Pasopati nomor 43. Nah, sekarang kita juga sedang menunggu tamu. Tamu dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Dan spesialnya hari ini beliau membawa serta anaknya. Siapa dia? Kita tunggu sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Kita sekarang sudah kumpul di sini mamanya Hanifa dan Hanifa. Apa kabar ini Ibu sama Hanifa? Alhamdulillah baik. Seneng nggak kita ketemu lagi, Pak? Seneng banget. Ini adalah Mama Nifa. Beliau punya seorang putri yang berkebutuhan khusus, namanya Hanifa. Jadi Hanifa ini beberapa waktu lalu baru menerima ini nih yang dia pakai nih, the best catwalk model batik Indonesia, dan dia mengalahkan anak-anak reguler. Jadi anak-anak reguler itu ikut perlombaan ini dan yang menang adalah seorang Hanifa yang berkebutuhan khusus. Selamat ya nak. Hanifa di usia yang berapa tahun nak? 15 tahun. Hanifa menjadi the best catwalk model batik Indonesia. Boleh cerita nggak Bu, ini gimana awalnya Hanifa bisa ikut di event ini? Awal untuk Awalnya. lombanya, awalnya kan melalui online Bu. Online. Ya, Oke. online. Alhamdulillah masuk tahapan final. Nah, kita dibujuk untuk ke Jakarta dan selama di Jakarta Hanifa karantina. Oh, Karantina jadi terbebas dari ibunya sendiri. Hebat kamu nak. Jadi Lalu kemandirian udah mulai ada ya. Saya juga ngerasa antara was-was, ngerasa gimana gitu kan. Yang selama ini nih Pak itu selalu 24 jam sama mamanya. iya. Nah, di saat 4 hari aku ke Nifa sendiri
memastikan mau ikut apa enggaknya. Oke, sudah dikomunikasikan di Ya, awal ya? dari awal. Nifa selama di Jakarta memang kalau tidur sama saya, tapi Ya. nanti jam 6 dijemput sama panitia. Oh. Nah itu udah ada komitmen dan konsistennya dari waktu ya, menjaga waktu. Gitu. Nifa sendiri kan tergolong susah bangun. Susah bangun sendiri. Aku ngasih tahu nih Pak, kamu harus setelah sholat tidak boleh bobok lagi, gitu kan, harus langsung mandi. Gimana kamu siap nggak? Siap. Udah semangat banget, bahkan prepare untuk perlengkapan selama mau ke Jakarta disiapin sendiri. Oke. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat disiapin sendiri. Sudah tertata ya? Sudah tertata. Terus bagian make upnya gimana tuh? Kalau untuk make up yang natural ya seperti ini mungkin Nifa bisa Udah bisa sendiri. Memang kamu tuh anak hebat. Mana jempolnya? Hebat. Kalau bedak-bedak doang gitu kan. Kalau Nifa kan nggak sama halis dan jam terbangnya juga udah tinggi ya Bu. Kalau misalkan untuk natural yang ada make up halis atau blush on dan yang lain-lain ya dibantu sama ibu. Oke. Jadi itu 4 hari di sana ya, dan di hari keempat barulah diumumkan grand finalnya. Ya, waktu itu Nifa juga mengikuti dari Batavia Dancer. Oh, Batavia Dancer. Ya, dimana Nifa harus bertanggung jawab sama seperti anak-anak pada umumnya ya, gitu kan. Nifa dididik kedisiplinan, ketegasan, kemandirian dan terutama harus mengikuti anak-anak reguler juga. Betul. Jadi kalau Batavia sendiri saya daftar ke sana tidak mengetus nama Nifa itu anak disabilitas. Saya sendiri daftar ke sana hanya Nifa daftar sesuai dengan kemampuan Nifa sendiri. Saya tidak bilang kalau Nifa anak berkebutuhan khusus. Ya, setelah ada wawancara panitia ke Hanifa, sedangkan saya kan di luar, saya tidak mengetahui kalau apa yang ditanya. Yang ditanya sama panitia apa, terus hobinya apa, saya nggak tahu. Terus saya pasrah aja ya Bu ya, pasrah aja pokoknya. Dan saya juga ngasih tahu ke Nifa untuk mengikuti perlombaan. Nifa tidak mesti harus menang. Nifa harus istilahnya menerima apa adanya. Dan memberikan yang terbaik aja. Kalah menang udah hal biasa, kata Nifa sendiri, udah jawab sendiri. Hebat memang kamu nak. Nifa kalah menang hal biasa. Seperti itu kalau aku kalau mau mengikuti lomba ya. Jadi untuk anak disabilitas itu tidak harus menjadi juara, dan itu sudah ditanamkan oleh orang tuanya Hanifa untuk selalu mempunyai mindset antara menang dan kalah itu hal biasa. Nah, hal itu adalah sesuatu yang diajarkan tidak dalam sehari, beberapa waktu, dan itu membutuhkan satu kesabaran yang lebih ya Bu ya. Jadi pelajaran yang kita ambil hari ini adalah sosok Hanifa yang menjadi the best catwalk model batik ini bukan hanya diberi satu pengarahan dalam waktu 1 atau 2 tahun. Karena yang saya kenal Hanifa tuh dari zaman masih 5 tahun. Dari umur 5 tahun sampai sekarang dia 15 tahun, dan itu perjuangan 10 tahun itu bukan perjuangan yang happy-happy aja ya Bu ya, perjuangan penuh dengan air mata, perjuangan penuh dengan harus ada yang namanya unsur keikhlasan, ketekunan. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah itu, prosesnya yang kita lebih hargai daripada ujung pengumumannya itu ya Bu ya. Baik, kita akan beristirahat sebentar, kita akan teruskan beberapa saat lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Raini. Mama Nifa, ini tadi kita udah langsung tunjuk kita tampilkan Hanifa ya. Boleh cerita nggak dari ya sekitar umur Hanifa di diagnosa itu, Hanifa itu kenapa? Boleh cerita sedikit nggak Mama Nifa? Waktu itu Nifa usia 4 tahun ya Bu Mona, 4 tahun
kan saya kerja nih ceritanya. Saya menyekolahkan Nifa di sekolah PAUD. Oh, PAUD. Ya, ternyata Nifa di sana, saya kan nggak tahu awalnya Nifa itu anak autis atau tidak saya nggak tahu. Awal tidak, sama sekali tidak tahu. Pas begitu saya menyekolahkan Hanifa, kok tiba-tiba guru tapi tidak ngasih tahu kalau Nifa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi menyamakan gitu kan. Nah, setelah ada permasalahan, nggak entah permasalahan apa yang terjadi, gurunya itu menyentil kuping Nifa sampai mengeluarkan darah. Otomatis kan saya antara marah dan sedih ya, betul. Kecewa. Tiba-tiba kan Nifa orangnya bahagia banget, bahagia banget, terus komentator orangnya, walaupun berbicara kurang jelas, tapi dia selalu berkomentar apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu kan. Nah, pas begitu saya jemput, kok tiba-tiba Nifa murung. Nah, dengan murungnya ini Nifa malah tiap ketemu sembunyi di belakang. Ketemu orang, kayak yang takut. Nah, kata saya, Nifa tuh seneng banget yang namanya ke Alfa. Oh, ke Alfa, belanja? Bukan belanja. Apa dong? Ngambil kantong plastik. Kok lucu? Ngambil kantong plastik sama apa ya, buklet ya? Iya, buklet ya, flyer gitu ya. Itu Nifa tuh selalu tiap pulang sekolah rutinitas harus ke Alfa dulu. Rata-rata anak-anak itu, anak-anak autis begitu ternyata sama ya Bu ya. Tapi kan saya nggak tahu waktu itu Nifa itu anak autis gitu kan. Nah, waktu itu Nifa tidak mau sekolah karena mungkin takut, ya udah ya, mendiamkan Nifa di rumah aja. Dengan ada uaknya dan yang membantu Nifa untuk mengurus Nifa gitu kan. Ternyata Nifa pas 5 tahun Nifa disekolahkan di TKA juga. Ternyata sama dengan kejadiannya Nifa yang di PAUD kemarin. Bukan, sama dengan kejadian yang di PAUD. Nifa diperlakukan istilahnya bully gitu kan. Bully dari teman-temannya, bully dengan perkataan gurunya gitu. Nah, saya dipanggil, ternyata kepala sekolahnya bukan memberikan solusi atau memberikan istilahnya nasihat lah ya buat orang tua yang istilahnya anak nggak mau diam, orangnya nggak mau diam gitu kan. Kalau memang tahu Nifa bermasalah, ya kasih tahu lah orang tuanya, ini harusnya diajarkan seperti apa, harus apa, ini enggak. Tiba-tiba saya dipanggil, Bu, saya keluarin Hanifa karena Hanifa idiot. Dengan kata-kata idiot itu saya akhirnya down banget ya Bu. Bukan down lagi, saya benar-benar marah, nangis, kecewa gitu loh. Sampai saya benar-benar nggak bisa membayangkan seenaknya gitu loh. Kepala sekolah bilang anak saya idiot gitu. Betul. Dasarnya apa dia bilang anak kita idiot? Karena nggak mau diam itu katanya. Dengan adanya karena nggak mau diam, Nifa dibilang ada idiot. Kan Nifa ada gerakan yang memang anak autis berulang gitu. Nah, disangkanya Nifa itu idiot gitu. Itu dengan kata-kata yang masih mengingat sampai sekarang, Bu Mona. Itu nggak bisa saya lupakan dengan kata-kata itu. Betul. Akhirnya Nifa sendiri, saya bingung dong pulang ke rumah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati ya. Pas begitu saya tuh istilahnya lihat-lihatlah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus aku siapkan untuk siapkan Nifa, gitu kan. Kok ini dengan kata-kata ini 2 kali sekolah Nifa dibully gitu kan. Betul. Nah, akhirnya saya nekat untuk ke tumbuh kembang ke dokter spesialis anak. Saya nanya, Dok, apa benar anak saya anak idiot gitu kan. Sedangkan saya sendiri nggak tahu yang namanya idiot itu seperti apa gitu kan. Ibu kenapa beranggapan seperti itu gitu kan.
ya saya ini kan Nifa dikeluarin nih ceritanya gitu kan, ya saya jelaskan pertama Nifa di PAUD terus di TK juga saya jelaskan kepada dokternya sendiri. Akhirnya dokter berinisiatif mau mendatangi sekolah tersebut. Nah bersama tim dari tumbuh kembang anak. Ini ada apa dengan sekolah kok tiba-tiba membilang seperti itu? Nah akhirnya saya dirujuk untuk ke tumbuh kembang anak, diperiksa Nifa di sana, di psikolognya juga gitu kan, diagnosa lah ya gitu kan, dari awal sampai akhir Nifa istilahnya terapi lah ya, terapi. Ternyata salah seorang dokter yang profesor bilang ibu, anak ibu bukan idiot katanya gitu, tapi anak ibu anak autis. Makin down banget. Naon autis teh naon? Saya tuh makin istilahnya udah jatuh ketimpa tangga. Betul. Ya Bu. Saya tuh apa gitu yang namanya autis itu apalagi nih gitu. Kemarin idiot, sekarang autis gitu kan. Ibu nangis, silahkan nangis gitu kan. Betul. Akhirnya saya bersama suami sambil bertatapan apa sih autis itu dan apa yang harus aku lakukan gitu kan. Iya betul Bu. Antara apa ya, berkecamuk semua perasaan ya Bu gitu. Ya antara bingung gitu betul, apa ya betul. Akhirnya ngelihat perkembangan Nifa, melihat Nifa bermain di ruang kaca itu sambil ingin memeluk, ingin apa ya, kerasa pisah gitu, kerasa ingin ya antara ingin memeluk dan ingin kamu teh kenapa nak gitu, apa dosa saya? Iya betul. Tuhan itu tidak adil. Aku itu sempat berlontar udon ya, menyalahkan. Tapi kan saya juga apa yang harus, apa dosa saya gitu. Anak sampai istilahnya dilahirkan dengan keadaan tidak sama dengan anak lain. Betul. Siapa sih yang nggak mau anak normal ya Bu ya? Iya betul Bu. Waktu itu ya saya juga istilahnya saya pulang gitu kan ke rumah dengan keadaan bingung dan apa yang harus aku lakukan tuh benar-benar apa ya, nggak ngerti aja mesti ngapain gitu ya, kayak kaki tuh nggak napak ya Bu. Terima kasih Bu Reini. Silakan. Akhirnya saya juga mencari informasi, mencari berita-berita untuk apa yang harus anak saya mesti diapain nih, sesuai gitu dengan kan, si klinik tumbuh kembang tadi gitu kan. Lalu akhirnya saya konsultasi dengan keluarga, tapi bukannya malah memberikan solusi yang terbaik, tapi malah menjauhkan silaturahmi gitu ya. Jadi bukannya memberikan dia solusi ya, kan kepengennya membesarkan hati kita lah gitu kan. Harusnya kamu tuh tenang, sabar. Kepengen aku seperti itu, gitu kan, berharap ya, betul. Berharap banget ada support lah dari keluarga. Ternyata malah menjauh. Tapi kan hal-hal seperti itu memang kita alami ya Bu ya, dengan anak yang punya didiagnosa autism itu biasanya kita mengalami itu. Nah, sesudah mengalami itu kan Ibu pasti melakukan yang namanya terapi, ngikutin apa kata para ahli ini harus diapain si Nifa ini bla 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 bla, dan rasanya kalau kita berdiri di titik sekarang rasanya hampir lupa ya susah itu teh ya. Udah ngelihat Nifa yang sekarang, Nifa yang begitu maju, Nifa yang begitu diberkati, banyak yang menyayanginya gitu loh, dan kita juga nyemplung di komunitas ya Bu ya, itu lebih membesarkan hati kita dibanding waktu itu kita ngobrol sama keluarga-keluarga yang kadang-kadang bikin hati kita jatuh gitu ya. Terus saya juga tadi mau mengingatkan kalau kata idiot itu sebenarnya tidak boleh dipakai lagi gitu loh. Jadi sebaiknya tidak menjudge orang dengan kata-kata idiot gitu loh. Jadi ini pelajaran yang hari ini yang kita bisa dapat dari Mama Nifa. Sebentar lagi kita kembali sesudah istirahat. Mama Nifa minum dulu soalnya agak-agak baper gitu ya. Sampai ketemu sebentar.
kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Mama Nifa, kesedihan-kesedihan yang kita alami memang jadi sesuatu bekal untuk kita menjalani hidup dengan anak-anak spesial kita. Jadi support seperti apa yang Mama Nifa dapatkan ketika Nifa itu mulai dimasukin terapi atau apa? Support seperti apa yang buat ke Hanifanya ya? Buat Mama dan Hanifa gitu. Kalau saya sendiri sepertinya mungkin dari ibu-ibu dari komunitas. Dari juga, komunitas ya. Dari ibu-ibu komunitas saya itu mempunyai ada beberapa banyak komunitas. Ya. Selain saya tuh sendiri Bu Mona, saya ada komunitas anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu untuk gunanya untuk mensupport, dan saya juga melihat di sinilah saya berkembang. Iya, betul. Disinilah saya mendapatkan keluarga yang sangat benar-benar tulus ya. Dari hati gitu kan. Kita sama-sama mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi istilahnya saling menguatkan, saling support. Disinilah ada komunitas anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di komunitas itu kadang-kadang ya kita lagi sedih malam-malam, kita masukin ke grup, ini kenapa anak saya belum bisa tidur, pasti ada yang jawab ya Bu ya, kasih ini apa banyak kiat yang kita dapat dari ibu-ibu yang lain gitu. Betul ya, ada ilmu. Jadi komunitas itu memang sangat mensupport kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bernasib sama. Itu kita kadang-kadang bisa saling bantu, dan bantuan itu benar-benar tulus gitu. Mungkin kalau keluarga atau lingkungan kita tahu tentang anak kita, mungkin akan dibantu hal yang sama, karena ketahuan itu biasanya ya kurang berkenan kata-kata yang dikeluarkan gitu ya. Lebih menghindar aja. Jadi cari-cari yang tidak membuat kita stres saja. Terus nih apa rencana Nifa ke depannya, Mama Nifa dan Nifa ini, untuk melihat bakat Nifa kan sekarang udah bisa jadi model, terus dia juga menari ya, dancer, dia juga dancer, dia juga sekarang model. Sekarang lagi belajar biola. Oh biola, Nifa hebat. Nah, jadi skill-skill itu bisa diruncingkan oleh ibu Mama Nifa ini karena dia mempelajari tiap detik hidup anaknya, dan dia bisa memutuskan minat dan bakat apa yang diberikan diatur oleh mamanya Nifa untuk Nifa terima. Salah satunya adalah mulai belajar biola, berkaitan dengan dia juga dancer, dan dia juga adalah seorang peragawati yang lumayan sudah kondang sekarang ya. Karena kemarin juga kita ketemu di itu yang kemarin UMKM disabilitas, kita juga ketemu. Nifa juga dipanggil oleh Ibu Gubernur untuk menjadi contoh untuk orang tua yang masih mencari minat dan bakat anak-anaknya. Nih sekarang yang saya ingin tanyakan sama Mama Nifa, apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk misalnya untuk guru-guru Nifa, atau untuk orang tua, atau untuk siapapun, untuk masa depan anak kita ini gitu? Apa sih harapannya gitu? Kalau harapannya sendiri mungkin buat Hanifah sendiri supaya lebih memperdalam apa yang Hanifah punya, talent apa yang ini gitu, yang saya ini gitu kan. Sekarang kan Nifa lagi ditantang juga untuk main film gitu kan. Nifa harus pintar baca gitu kan. Pintar menulis. Kalau untuk acting sendiri kan ada skenario yang harus dibaca gitu kan. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh didengarkan. Jadi Nifa harus baca sendiri gitu. Gitu. Jadi mensupportnya Nifa mungkin seperti itu. Nah untuk harapan ya untuk pemerintah lah gitu, harapannya apa nih ceritanya? Soalnya Ibu sering banget berhadapan dengan orang-orang pemerintah nih kayaknya. Kalau untuk harapan untuk buat pemerintah sendiri ya lebih banyak memberikan kesempatan rasanya ya. Memberikan kesempatan gitu ketika kan. Anak ini diberi kesempatan, dia mampu kok, asal kitanya sabar. Betul, terus membuka peluang juga ya Bu.
Ya contohnya kemarin ya Bu, contohnya lomba yang kemarin itu saya antara nekat dan apa ya, nanti aja yang penting ikut. Nanti yang penting ikut. betul. Tapi ternyata Nifa melewati dengan masa-masa sulit yang menurut aku sulit gitu kan. Pesertanya berapa kemarin? 130. Wow, 130 anak dan Nifa menjadi 10 besar dari 130 tadi ya. 130. Oke. Ternyata Hanifa anak yang ASD ya Bu, Autism Spectrum Disorder ini bisa menjadi seorang model yang bisa mengalahkan anak-anak reguler. Itu satu prestasi yang luar biasa sudah dicapai oleh Hanifa. Begitu ya. Kita juga doakan Hanifa dan mamanya bisa terus berkarya, bisa terus meruncingkan skillnya sehingga satu saat anak disabilitas seperti Hanifa, anak-anak lain juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi berkat, bisa menjadi contoh juga untuk orang tua lain. Dan jangan lupa hargai proses, jangan hanya ingin di ujung menjadi juara tanpa proses itu. Demikian bincang-bincang kita dengan Mama Hanifa. Kiranya bincang-bincang ini boleh menjadi berkat buat semua orang tua dengan disabilitas. Selamat siang, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Bandung. Ini dia peserta dengan nomor urut 180, Hanifa Gebel. Selanjutnya nomor 181, Putri Dwi Cahya Nitya dari Kediri. Dengan penuh rasa hormat kita memanggil kesediaannya kepada salah satu dewan juri kita kembali, ada Kak Indah Novita, untuk membantu memberikan hadiah kepada para finalis yang mendapatkan hadiah. Di antaranya ini untuk di base catwalk peserta dengan nomor 180. Tinggal 8 nama tersisa. Sekarang kita